Di dalam kamar kos berukuran 3 kali 3 meter yang pengap, suara detak jam dinding terasa seperti dentuman yang memekakan telinga. Andi terduduk lemas di atas ubin semen yang dingin. Jemarinya bergetar saat merogoh bagian terdalam laci mejanya. Kosong. Amplop coklat berisi uang 2 juta rupiah. Hasil keringatnya lembur dipercetakan selama 3 bulan. Telah lenyap. Uang itu bukan sekadar angka, melainkan harapan bagi Maya, adiknya di kampung, untuk membayar biaya masuk kuliah. Andi menatap sekeliling ruangan yang hanya berisi 2 kasur tipis, dan 2 lemari kayu yang sudah mulai lapuk, mencari jawaban di antara debu-debu yang menari. Ketukan pintu yang kasar membuyarkan lamunan Andi. Satria melangkah masuk dengan napas tersengal, tas punggungnya yang berat terlihat dipenuhi sesuatu yang baru. Satria adalah teman sekamar Andi selama setahun terakhir, seorang mahasiswa pendiam yang jarang bicara dan sering pulang larut malam. Biasanya, kebisuan Satria adalah ketenangan bagi Andi, namun malam ini, keheningan itu terasa mencekam. Satria hanya mengangguk kecil tanpa suara, lalu segera menuju sudut kamarnya. Andi memerhatikan gerakan Satria yang tampak terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik sikap dinginnya, yang biasanya datar itu. Kecurigaan Andi mulai tumbuh seperti benalu yang merambat. Ia teringat bagaimana Satria belakangan ini selalu pulang lewat tengah malam, dan tiba-tiba memiliki sepasang sepatu lari baru yang terlihat mahal. Andi meremas pinggiran kasurnya, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih. Ia ingin berteriak menuduh, namun ia tidak memiliki bukti nyata. Di kepalanya, ia menghitung setiap kemungkinan. Tidak ada orang lain yang memiliki kunci kamar ini selain mereka berdua. Ibu pemilik kos pun sedang pulang kampung. Andi menatap punggung Satria yang sibuk menata barang, merasa seolah teman baiknya itu telah berubah menjadi orang asing yang berbahaya. Esok harinya, Andi membuntuti Satria secara diam-diam hingga ke sebuah warung makan di pinggir jalan kampung yang ramai. Dari kejauhan, Andi melihat Satria sedang membayar makanannya dengan selembar uang 100.000 rupiah yang masih baru. Hati Andi mencelos, itu adalah pecahan uang yang sama dengan tabungannya yang hilang. Di tengah hiruk-pikuk suara penggorengan dan obrolan tukang ojek, Andi merasa dunianya runtuh. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai saudara seperjuangan di perantauan. Satria terlihat tenang, bahkan sempat tersenyum kecil pada ibu penjual warung, sebuah senyuman yang kini terlihat sangat munafik di mata Andi. Ketegangan di kamar kos itu mencapai puncaknya saat Andi mendapati Satria memasang gembok baru pada lemari kayunya. "Kenapa harus dikunci, Sat?" "Biasanya juga tidak pernah," tanya Andi dengan nada suara yang bergetar karena emosi. Satria hanya menoleh singkat, matanya terlihat merah dan ada kantung mata yang dalam di sana. "Hanya ingin lebih aman saja, Andi," jawabnya pendek sebelum kembali membisu. Jawaban itu terasa seperti bensin yang menyiram api di hati Andi. Ia yakin, di dalam lemari yang terkunci rapat itulah sisa uang kuliah adiknya disimpan, tersembunyi di balik tumpukan baju-baju kumal milik Satria. Malam itu, telepon Andi berdering. Itu adalah ibunya. Dengan suara parau, sang ibu menanyakan, apakah uang untuk Maya sudah bisa dikirimkan karena batas akhir pendaftaran tinggal 2 hari lagi. Andi terdiam, tenggorokannya terasa tercekat. Ia terpaksa berbohong, mengatakan bahwa uangnya sudah ada dan akan segera dikirim esok pagi. Setelah menutup telepon, Andi terisak tanpa suara di bawah remang lampu kamar. Ia merasa gagal sebagai kakak, dan kebenciannya pada Satria berubah menjadi tekad yang gelap. Ia tidak bisa membiarkan masa depan adiknya hancur hanya karena ketamakan teman sekamarnya sendiri. Keesokan harinya, saat Satria pergi kuliah, Andi memutuskan untuk bertindak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sebuah obeng dan palu kecil dari kotak perkakas pemilik kos. Ia mendekati lemari Satria yang digembok itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. "Maafkan aku, Sat, tapi aku butuh uangku kembali," bisiknya pada diri sendiri. Dengan satu hentakan kuat, engsel lemari itu terlepas. Jantung Andi berdegup kencang saat pintu kayu itu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma kayu tua dan bau keringat yang khas. Ia bersiap menemukan tumpukan uang atau barang mewah hasil curian lainnya. Namun, apa yang ditemukan Andi justru membuatnya mematung. Di dalam lemari itu tidak ada tumpukan uang. Sebaliknya, Andi menemukan sepasang sepatu boots konstruksi yang hancur dan penuh lumpur, beberapa botol obat gosok yang sudah hampir habis, dan setumpuk brosur kerja sampingan sebagai kuli panggul di pasar induk. Di bagian paling atas, terdapat sebuah kotak kecil berisi amplop coklat. Saat Andi membukanya, ia menemukan uang tabungannya yang hilang, utuh tanpa kurang serupiah pun.
Namun, di sampingnya ada tambahan uang Rp500.000 dan sebuah catatan kecil yang ditulis dengan tangan yang kasar dan gemetar. Andi membaca catatan itu dengan napas tertahan. "Di, maaf aku ambil uangmu sebentar untuk modal pendaftaran kerja malam. Aku tahu kamu butuh uang lebih untuk Maya, jadi aku kerja tambahan di pasar buat nambahin sedikit. Ini sudah kukembalikan semua, plus sedikit tambahan dariku. Jangan bilang-bilang ya, aku malu kalau kamu tahu aku jadi kuli panggul." Tiba-tiba pintu terbuka, Satria berdiri di sana dengan baju yang basah kuyup karena hujan, bahunya nampak miring karena kelelahan. Satria terkejut melihat lemarinya terbuka, namun saat melihat wajah Andi yang sembab, ia hanya tersenyum tipis dan menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu. "Aku salah sangka padamu, Sat." Suara Andi pecah menjadi tangis. Satria melangkah masuk, menepuk bahu Andi dengan tangannya yang kasar dan penuh kapalan. "Sudahlah, kita ini sama-sama pejuang di kota orang. Kalau bukan teman sendiri, siapa lagi yang mau bantu?" Malam itu, di bawah temaram lampu kos yang berkedip, prasangka itu lurus sepenuhnya. Andi belajar bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik kesunyian, dan persahabatan sejati tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, melainkan dibuktikan dengan pengorbanan yang tak terlihat. Mereka duduk bersama, berbagi sebungkus nasi di lantai kamar yang sempit, merasa lebih kaya dari siapapun di dunia ini.